untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-menurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Selah. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati. Sebab Ia
akan menarik aku. Selah. Janganlah takut. Apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 49. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Mazmur ini berhubungan dengan dua hal penting, yaitu soal kematian dan uang. Jangan memegahkan diri dengan kekayaanmu atau percaya kepada kekayaan. Demikianlah yang ditulis si pemazmur. Dia menjelaskan mengapa. Sebab kekayaan tidak dapat mencegah kematian. Lihat ayat 6-10. Ratu Elizabeth pertama ketika beliau sedang sekarat, dia berkata bahwa semua milikku hanya untuk sesaat. Semuanya hanya sesaat. Meskipun uang dapat membeli obat dan bantuan kesehatan yang paling canggih sekalipun, tapi tidak dapat membeli Tuhan ketika menyuruh malaikat maut datang untuk menjemput seseorang. Yang kedua, mengapa jangan memegahkan diri atau bergantung kepada kekayaan? Sebab kekayaan tidak dapat pergi bersama kita. Kita tidak akan membawa harta kita saat kematian datang. Ayat 11-16. Jasad manusia kembali menjadi debu dikubur dan jiwanya kembali kepada penciptanya. Demikian orang yang benar, jiwa dan rohnya kembali kepada Tuhan penciptanya. Apabila seorang beriman meninggal, jiwanya pergi untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Tercatat di dalam 2 Korintus 5 ayat 1-8. Jadi bagaimana? Meskipun kita tidak dapat membawa uang kita ke alam maut, tetapi kita dapat memakai harta yang Tuhan percayakan untuk menolong orang-orang yang susah, yang miskin. Berbagi dengan orang-orang lain, terutama saudara seiman. Matius 6 ayat 19-34. Yang ketiga, alasan kenapa kita tidak boleh menggantungkan diri kepada kekayaan, karena kekayaan kita tidak dapat membeli ketenaran yang permanen. Ayat 17-21. Biasa manusia memuji orang-orang kaya selagi mereka hidup, menghormati mereka ketika mereka meninggal. Tapi sesudah itu melupakan mereka. Orang kaya dapat mendirikan monumen bagi peringatan dirinya, tapi ia tidak dapat membuat orang-orang mengingatnya terus.
Ayat 15 dari Mazmur 49 mengungkapkan jaminan kebangkitan yang akan datang bagi orang-orang beriman. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Jadi, untuk membuat hidup lebih berharga, mari kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Harta dipakai untuk keperluan kita, untuk menolong orang, bagi kemuliaan Tuhan. Jangan menggantungkan diri kepada harta. Kematian bisa datang kapan saja. Mari hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.